Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prakoso. Alamat peternakan saya di Desa Nyawangan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nama farm saya Darusman Farm. Awal mula saya mendirikan peternakan ini, sebenarnya punya janji sama istri. Saya dulu itu karyawan swasta di perusahaan asing, perusahaan Prancis. Terus saya memutuskan resign, kan saya nikah lama nggak dikasih anak, belum dikasih anak. Terus saya punya janji sama istri, kalau kita dikasih momongan, saya berhenti kerja, saya mau bikin usaha. Awal mula saya usaha, saya sebenarnya berkecimpung di kuliner. Cuma ternyata di kuliner itu agak susah. Jadi saya dikasih saran sama adik saya, adik sepupu, yang kebetulan kuliah di peternakan Brawijaya. Sebenarnya awal mula saya mau kambing, cuma dia menyarankan kalau mau awal ternak, mau langsung kambing, itu ibaratnya kita bisa nyetir mobil, itu langsung nyetir tronton. Jadi kambing itu cenderung lebih susah. Nah, sarannya itu saya suruh ternak domba. Nah, awal pertanyaannya itu, domba apa nggak susah pemasarannya? Oh enggak kok mas, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya dikenalkan sama mitra penggemukan dari Jember, Mas Huda. Saya awal mulanya di fattening. Nah, fattening itu juga kompleks, tergantung breednya, pakannya dan sebagainya lah. Dan saya akhirnya memutuskan untuk fattening ya ada, breeding juga ada. Dengan cita-cita saya itu pengen menjual produk breeding sendiri. Sebenarnya breeding juga bagus, fattening juga bagus. Cuma menurut saya keuntungannya emang kalau kita mindsetnya di bisnis, keuntungannya emang enakan breeding. Cuma kelemahannya breeding itu butuh jangka panjang. Masalah jangka panjang kan, kita beli domba kan belum tentu langsung bisa lahiran dapat cempe. Nah, kita kan butuh proses, minimal kan kita ngumpulin induan dulu yang ya sesuai kemampuan lah. Kalau kemampuan kita lokal dulu ya lokal, kalau modalnya banyak langsung dorper, Texel, Merino, awasi terserah lah, itu teknis, masalah modal aja. Kalau saya di sini cenderung ke Texel, Merino, dan sekarang nyoba Sulfok saya silangkan dengan cross Texel. Nah, itu kalau untuk harga jual hampir sama aja sih, Texel Merino sama Sulfok. Dan kenapa saya nggak dorper? Udah banyak pemainnya. Saya Texel sama Merino, segmen saya Texel, Merino, Sulfok aja. Cuma yang udah produksi sekarang itu saya di Texel sama Merino. Kalau Sulfok saya baru dapat pejantan yang menurut saya bagus. Dan kalau Texel Merino saya udah ada berapa ya? Jantannya ada sekitar 4 ekor. Kalau merinonya yang bagus itu ada 3 ekoran. Dan untuk penjualannya ya gampang aja. Wong sekarang itu ada banyak sosial media kan. Jadi kita bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, kita bisa lewat Facebook. Nah, terutama Facebook lah kalau pasaran Kediri. Facebook itu kita ikut aja forum jual beli Tulungagung, Kediri dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, kita posting. Kalau mau memulai ternak sebaiknya itu kita pikirkan pemasarannya dulu. Kalau pemasaran sebenarnya nggak usah bingung lah, wong banyak sosial media sekarang itu, jadi nggak usah bingung jualnya kemana, wong posting, kita harga bersaing, insya Allah laku. Dan kalau mau beternak itu siapkan bank pakan dulu. Maksudnya bank pakan terserah konsepnya mau gimana. Kalau konsep di tempat saya itu 70% hijauan, 30% konsentrat. Itu saya dapat dari mana ya? Saya dulu sebelum mulai ya sharing-sharing sama senior, main-main ke tempat senior. Saya terus terang masih pemula, saya masih 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah. Saya dulu konsepnya emang fattening. Dulu awal mulanya saya 50 ekor domba, terus saya fattening 3 kali periode, 4 kali periode, saya jual semua, saya rubah ke breeding. Cuma karena udah dapat investor lah ya, fatteningnya saya jalankan lagi, tapi jumlahnya ya cuma 50, mentok-mentoknya 100 lah. Saya nggak mau terlalu banyak fattening, saya
Soalnya saya mikir pakannya aja pusing. Nah, pusingnya gimana? Fattening itu konsumsi pakannya tinggi, apalagi kalau kita udah main konsentrat yang kualitasnya bagus, itu apa namanya, kosnya tinggi. Ya kalau apa namanya, pemilihan bibit juga penting. Kalau kita pakai jenis Garut nih, contohnya kita pakai jenis Garut, pakan sebagus apapun, treatment kandang, manajemen kandang udah bagus, itu mentok-mentoknya per bulan kenaikan berat badannya paling bagus 3,5 kilo lah. Cuman kalau kita pakai lokal masih bisa lah, lokal ekor tipis apa ekor gemuk masih bisa lah 4,5 kilo ke 5 kilo. Cuma emang yang bagus itu crossing, mau crossing Texel, mau crossing Merino, mau crossing Dorper, itu insya Allah ADG-nya bagus, bisa sampai tembus 7, 6,5. Syukur-syukur kadang-kadang ada 1-2 yang bisa 8, 9 ada, cuma nggak rata. Tapi kalau mau dirata-rata ya sekitar 6,5 kilo sampai 7 kilo kalau kita mau pakai crossing. Itu nanti teman-teman bisa hitung sendiri yang mau mulai fattening, apa namanya, plus minusnya breeding. Kalau breeding emang jangka waktunya agak panjang, kalau mau fattening ya silahkan. Konsumsinya sebenarnya kalau di teori kalau buat fattening itu 3% berat badan, cuma kalau di tempat saya adibitum lah, adibitum kan artinya nggak terbatas, cuma tetap dikontrol. Maksudnya tetap dikontrol, jangan di tempat palung pakan ini jangan sampai sisa banyak, juga jangan sampai domba ini jilat-jilat sampai bersih kayak habis dipel, itu jangan, sisa dikit aja ya, maksud adibitum. Tapi kalau sebenarnya patokan 3% itu masih masuk sih, masih masuk kadang 3% itu masih sisa dikit banyak. Tapi kalau kadang apa namanya 3% juga sisa banyak, itu dikontrol sendiri. Intinya di tempat palung pakan ini jangan sampai habis kalau fattening, dan air minum di losin aja. Kalau breeding yang penting, kalau Texel emang udah Texel Merino udah agak susah apa recordingnya. Cuma kalau teman-teman mau di apa namanya Dorper, insya Allah agak gampang recordingnya. Soalnya kan pas Dorper masuk Indonesia, ilmu pengetahuan udah apa namanya, udah canggih, udah modern, jadi recordingnya udah jelas. Kalau Texel Merino menurutku kalau yang ada di Indonesia semua crossing. Masalahnya apa? Texel Merino masuk Indonesia tahun 81, dan kayak domba Batur itu kan induknya sebenarnya Merino. Dia bisa diakuin di peternakan itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Dapat info dari teman-teman Batur. Kalau Dombos itu di tahun 2009 kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Itu makanya saya bilang semua ya tetap crossing, cuma tetap ada kualitas bagus, kualitas jelek. Cuma kalau Indonesia kalau bilang Texel Merino ya tetap kiblatnya Wonosobo sama Batur, Dieng dan sekitarnya. Kalau apa namanya, kalau Batur ya emang harganya tinggi sih. Texel ya kalau bagus ya tinggi. Texel kan yang bagus kupingnya kayak kelinci naik ke atas. Kalau yang biasa-biasa ya banyak lah di sekitar kita itu. Cuma cari Texel yang bagus sudah susah, yang gampang cari Merino bagus sekarang. Dan Merino bagus itu sebenarnya Merino sama Batur itu beda kok. Bedanya emang dulu satu induk. Cuma kan Batur itu prosesnya lama, jadi domba Batur itu dari tahun 81 sampai 2012 itu berapa tahun lah baru jadi jenis domba Batur. Permasalahan utama yang pernah saya alami pas awal mula ternak itu di fattening. Saya awal mula ternak itu saya rugi hampir 50 juta. 50 juta itu di pakan. Pakannya gini mas, dulu saya pakan belum bikin sendiri. Saya pakan masih beli dari salah satu produk pakan rumenansia itu apa namanya, saya beli, nggak bisa bikin sendiri. Saya sebenarnya bisa, wong gampang kok dipelajari, cuma saya nggak pede. Saya beli lah, pas saya pakanin seneng, cuman kenaikan berat badannya itu nggak signifikan. Nah kebetulan mitra saya ngasih waktu, wes ngene mas, daripada rugimu kakean, saya kasih ransuman. Mas Huda dari Harjo Lestari ya, saya kasih ransuman, dicoba, saya kasih waktu 1 bulan lagi.
Nah, siapa tahu kenaikan berat badannya bisa bagus. Lah bener, ternyata masalahnya di pakan. Setelah dikasih ransum dari Mas Huda, itu berat badannya paling nggak bisa berubah. Jadi pas pertama itu bener, bodinya bulat, gemuk. Cuman pas ditimbang kopong, nggak ada berat badannya. Jadi kesimpulan saya, kalau mau beternak, belajarlah pakan dulu. Kalau kita ngandalin dari pihak luar, kita kan contohnya gini nih, kita beli pakan di luar 2.500 per kilo, sama kita bikin sendiri 2.500 per kilo, tetap hasilnya beda. Bedanya di mana? Kalau di pabrik kita beli 2.500 itu sebenarnya harganya mungkin di 1.900 apa 1.800. Masalahnya apa? Dia ngeluarin sak, ngeluarin ongkos kerja karyawan, ngeluarin listrik buat operasional dia dan sebagainya lah. Kalau 2.500 kita bikin sendiri, minimal kita cuma capek aja. Kita capek aja aduk manual. Kuatnya 500 kilo dulu, 500 kilo dulu. Kuatnya 1 ton, 1 ton dulu. Kuatnya 100 kilo, 100 kilo dulu. Pokoknya cukup buat pakan. Maksudnya kalau kita bikin sendiri, kita bisa hitung proteinnya, kita bisa hitung karbohidratnya, kita bisa hitung serat kasarnya, dan kita bisa kasih vitamin, kita bisa kalau mau fermentasi, kita bisa pilih probiotiknya dan sebagainya lah. Nah, dan saya waktu awal itu ya rugi sekitar kurang lebih hampir 50 juta lah. Dan tingkat kematian saya kan pas pertama itu kan belum tahu cara treatment kambing sakit kayak gimana, cara domba sakit gimana, itu belum tahu. Dan saya belajar konsultasi dengan ownernya Harjo Lestari, sama peternak-peternak sekitar sini, obatnya apa, cara nyuntiknya gimana, cara manajemen ternaknya gimana. Itu saya diajarin sama beliau-beliau yang udah senior daripada saya. Dan alhamdulillah setelah pertamanya itu rugi, saya mau berhenti kan. Terus istriku bilang, "Lek sampean berhenti, sampean berarti kalah." Loh, maksudnya kok kalah gimana? Yang namanya orang usaha, mental saya kan dulu mental karyawan soalnya, bukan mental pengusaha. Jadi dia bilang, kalau sampean usaha, sampean gagal, dibenahi, ojo mandek. Lah lek sampean mandek, kuwi jenenge piye? Sampean kalah. Mosok sampean kalah sampai wong-wong kae. Kan maaf, maksudnya ada kan pengusaha yang lulusan SMA sukses, pengusaha lulusan SMP sukses. Lah bojoku ngomongnya ngene, lah sampean ki S1, di kuliah nih dur-dur, mosok kaya ngono ae kalah. Kan ngono bojoku ngomongnya. Tak pikir-pikir, lah aku ra duwe modal, yo golek utang apa adol Mas, ngono kan. Apa nembung wong tua, utang wong tua, terserah lah, pokoknya aja mandek. Terusno. Akhirnya di periode kedua fattening, periode ketiga fattening, periode keempat fattening, alhamdulillah udah dapat hasil. Dari 50 domba itu saya bisa dapat bersih sekitar 8 sampai 10 juta bersihnya. Aku mikirnya gini, loh kalau 8 10 juta kalau dibikin 1 bulan banyak. Cuman kalau dibikin 3 bulan kan fattening itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Wah, ini kalau saya gaji diri saya sendiri, gaji awakku dewe, itu kan sedikit. Waduh, nggak iso ini. Saya berpikir belajar lagi, konsultasi lagi sama senior. Breeding bos, breeding. Saya nyoba breeding. Lah, domba penggemukan saya kan sebagian ada yang bagus-bagus nih, ada yang menurut saya masuklah buat induan. Jadi saya pilah-pilah, saya beli penjatan, nekat. Waktu itu uang 6 juta bagi saya kan banyak Mas. Jadi saya beli domba merino 6 juta, jumbo lah, hampir 100 kilo bobotnya. Itu tak buat indukan yang udah siap pajak. Nah, hamil keluar anak ya 8 bulan kemudian lah. 8 bulan kemudian keluar anak, anaknya kok lucu-lucu. Jajal lah gedenya sampai 3 bulan. Lah gedenya sampai 3 bulan tak jual. Lah kok lumayan. Lah iki jumlahnya banyak kan, berarti untungnya lebih banyak. Dan menurut saya kosnya sangat sedikit, kos pakannya sangat sedikit. Soalnya saya pakai hijauan 70%, 30% konsentrat. Wah, ini banyak ini anunya. Lah ternyata emang bener enakan adol cempe daripada fattening. Cuma saya tetap punya fattening loh ya. Saya tetap punya fattening, tapi jumlahnya nggak banyak, nggak sebanyak dulu.
Populasi kalau yang saya sementara ini punya 2 kandang. Ada 2 kandang, yang satu di Sambutuh itu yang ngelola adik saya. Itu khusus domba batur sama Texel. Yang di sana sekitar 30-an ekor, kalau yang di sini kurang lebih 300 ekor. Untuk teman-teman yang mau ternak atau mau usaha apapun, yang penting itu yakin, yang penting itu serius, fokus dalam satu bidang. Nggak harus ternak, nggak harus domba, bisa sapi, bisa kambing, bisa bebek, bisa ayam, terserah. Mau kuliner, mau apa, terserah. Yang penting fokus. Terus yang penting jangan mudah percaya sama orang. Jangan mudah percaya sama orang. Kalau masih bisa dijalankan sendiri, dijalankan sendiri. Terus jangan mudah putus asa. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sebelum memulai itu minta restu orang tua, ngomong sama orang tua, cerita orang tua. Terus kerja itu sekarang nggak harus kantoran. Saya dulu kantoran pakai sepatu, punya anak buah banyak, tapi saya nggak nyaman. Nah, yang penting itu sekarang kuliah S2, S3, S1, SMA, SMP terserah. Yang penting itu kita punya kemauan, kita punya keinginan, kita punya apa yang istilahnya punya motivasi. Kerja itu nggak harus di kantoran, usaha itu lebih enak. Istilahnya ini kan punya kita sendiri, mau berangkat pagi, mau berangkat siang, mau berangkat sore, terserah kalian. Ya terserahnya itu nanti yang bisa nentuin kan kita sendiri. Maksudnya kalau kita pengen maju ya bangun pagi, kalau pengen agak ya agak siang, kalau pengen usahanya nggak maju sore ya sing ngegas awake dhewe. Setelane gas sih carane motor ya awake dhewe sing ngegas. Jadi itu apa namanya, semua tergantung kita. Kalau usaha, kalau pengen ya kita genjot terus jangan percaya sama orang. Wong kadang saudara aja bisa bohongin, apalagi orang lain kan kayak gitu. Harapan ke depan untuk peternakan ini, insya Allah saya bentar lagi nambah kandang, dan insya Allah nanti mau berkembang di sapi. Mungkin entah sapi dulu apa kambing dulu, tapi yang jelas saya mau bikin, saya fokusnya di rumen lah, di hewan-hewan mama biak kayak gini fokusnya. Tapi insya Allah nanti bentar lagi tambah tambah kandang lagi khusus domba. Terus mungkin akhir tahun insya Allah kalau rezekinya lancar, saya mau nambah sapi sama kambing. Teman-teman yang sudah menonton video saya, terima kasih banyak sudah menyimak. Barangkali ada ucapan saya yang kasar atau yang salah, mohon dimaafkan. Terus bagi peternak-peternak yang mau belajar pakan, mau belajar ternak, mau pinara teng kandang, saya selalu ada di kandang. Silakan nanti dilihat di deskripsi nomor HP dan sebagainya, alamat dan sebagainya, monggo pinara. Dan saya 24 jam insya Allah. Kalau saya masih melek, saya masih belum tidur, saya bales insya Allah. Mau konsultasi terserah lah, mau masalah obat, masalah domba, jenis domba, pemilihan domba dan sebagainya, monggo pinara teng kandang, mau pinara di tempat saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.